Di market ya sebenarnya tadi ya memang drive-nya salah satunya juga Goto ya. Menurut gua kan mungkin nggak cuma hari inilah, tapi berapa hari ini walaupun dia naik turun gitu ya, yang mau fast trade juga dapet lah tiga tiga tick 4 tick juga udah cuan gitu kan. Tapi at the end of the day dia kan ijo ya. Jadi sekali lagi dia bahkan sekarang terakhir berapa 360 something kan ya si Goto ini, which is ini udah di atas harga IPO-nya. Jadi ini sebenarnya beda nasib dengan si Bukalapak yang setelah dia turun and then belum balik-balik lagi ke harga IPO-nya ya kan. Nah itu kan salah satu drivernya juga. Cuman sayangnya nggak merata gitu ya. Kan kalau kemarin sempat sektor teknologinya di Amerika itu sempat rebound. Jadi kan ada beberapa saham ya Pinduoduo atau Alibaba semua naik. Tapi itu nggak berlaku di Indonesia nih. Di Indonesia cuman ya Goto doang kebetulan gitu kan. Kita nggak bisa katakan sektor tech tuh naik di sini, ya kan. Nah itu yang gue lihat agak anomali gitu sih. Jadi gue juga ya di Indonesia karena memang satu-satunya orang tetap lagi hype-nya di komoditas tadi yang lu bilang kan. Nah komoditasnya juga ya mungkin orang juga mulai-mulai lirik komoditas yang kecil-kecil gitu, kecil-kecil apa yang related to oil and gas gitu kan. Oil kan oke, udah sempat naik terus dalam sepekan terakhir. Walaupun apa ya memang ada rencana naikin kapasitas produksi ya, tapi kayaknya memang harga demand-nya masih lebih tinggi. Nah makanya kayak beberapa saham energi, Raja itu kan naik ya. Nah Iya. kalau related to energi juga rasa-rasanya kok menarik untuk mencermati beberapa kawanannya grup Bakri gitu kan. Tinggal kita lihat mungkin kayak BRMS juga tadi hijau gitu. Nah mungkin ada chance di Bumi kah gitu ya. Ya tapi jangan terlalu offside sampai yang ke LT dan kawan-kawan lah ya, itu not related to commodity gitu kan. Jadi ya pilih-pilih juga gitu. Mungkin arahnya lebih ke di saat bingung gitu ya, kok tech nggak rebound juga, terus big caps-nya juga ya so-so gitu kan perbankannya. Ya mungkin yang pilihan-pilihan kecil tadi itu yang ada trigger dan itu mungkin yang satu-satunya yang orang bisa lirik gitu kali ya. Jadi ya udahlah hype-nya di situ gitu kan. Tapi mungkin concern gue lebih ke fight trade ya lihat beritanya juga gitu sih. Oke, jadi trigger Sama hari. kalau kita lihat di market luar negeri juga kan ya, Tere, ada satu hal yang gue cermatin gitu kan, kayak di Amerika itu kan ada apa saving personal saving rate-nya itu mulai turun. Jadi kalau misalnya pas uh, dalam keadaan normal saving rate ini kan berapa uang yang lu bisa tersisa, yang lu dapatkan dalam sebulan, and then lu bisa spend untuk dijadikan akhirnya jadi tabungan gitu kan. Nah dari situ kita lihat kalau rata-rata di Amerika itu kan itu angkanya ada di sekitar 17%, 18% gitu kan. Nah waktu pandemi itu angkanya juga naik tuh jadi 33%, 35% naik, dan itu which is kayak lumayan quiet tight gitu ya dalam berapa puluh tahun terakhir. Nah, kemudian angka yang sekarang yang terbaru itu udah di angka 3,3%. Jadi bayangin dari dia saving rate-nya 30%-an, lu misalnya ya bisa spend sepertiga dari income lu jadi saving pada saat pandemi ya. Sekarang hanya tinggal 3%. Drop kayak drop 90% gitu kan. Which is ini terendah lah sejak tahun 2009 gitu. Nah, artinya kan sebenarnya di sini bisa jadi dua hal. Pertama, apakah lu nggak bisa nabung gara-gara spend lu naik karena pertama biaya tinggi kan. Misalnya kayak oke, bayar kredit naik, suku bunga KPR udah naik ya, jelas di sana udah naik double gitu kan, hampir 6%. Terus udah gitu apakah mungkin biaya electricity atau ya air atau mungkin kebutuhan sehari-hari itu semua naik gitu kan. Itu terbukti gitu karena inflasinya juga udah 8%. Sehingga ya udah dengan satu barang yang sama, item yang sama, lu mesti spend lebih banyak kan. Uang dolar yang dikeluarkan lebih banyak kan. Nah, kemudian ada juga faktor yang kedua. Ya, apakah faktor yang kedua ini lu lebih konsumtif? Kalau misalnya tadinya lu nggak beli popcorn, lu nggak beli tiket bioskop, lu nggak makan
es krim gitu kan. Sekarang lu jadi makan itu kan. Nah, itu kan dua hal, harganya udah naik, lu juga jadi more konsumtif karena ya kalau kita lihat di Google Google tracking gitu kan orang juga udah lebih mobile kan. Tingkat mobilitasnya udah naik lah. Nah, itu yang membuat akhirnya kita spend lebih banyak. Nah, spend lebih banyak ini itu kan bagus kemana gitu kan. Nah, kita harus cermatin kan. Jadi memang ada dampaknya mungkin nanti ada di dua hal menurut gua. Yang pertama tentu kita harus lihat kayak sektor consumer dan retail gitu lah. Terutama mungkin yang consumer kayak cyclical lah gitu. Yang tadi gue bilang mungkin orang nggak beli jadi beli gitu kan. Nah itu sektor-sektor apa yang diuntungkan? Nah cuman mungkin ada dampaknya juga kalau itu berlarut-larut. Akhirnya kan kayak saving menurun, dampaknya kemana? Ke perbankan kan. Perbankan ini kan liquidity-nya jadi turun, kasanya turun, nggak ada lagi tuh cost of fund yang murah gitu. Nah akibatnya apa? Nah mungkin banknya itu marginnya apakah tergerus, walaupun ini gradual ya, nggak mungkin langsung gitu impact-nya. Nah itu yang harus kita perhatiin sih Tere. Menurut gua, apakah itu juga akan terjadi di Indonesia, karena sekarang ini di Indonesia kan kita punya inflasi mulai naik, mulai mendekati 4%, batas atasnya BI rate kan. Ya, batas atas BI rate ini lah plus minus 1% dari 3%. Nah, cuman kan belum separah itu. Tapi di Amerika udah nih. Nah, kita kan perlu lihatin aja apakah kita juga akan menuju ke sana. Berarti kan kita bisa lihat, oh sektornya mungkin yang will be benefit, sektor ini yang kurang mungkin ini. Nah, gitu sih, Tere. Oke, nih. Jadi dari US personal savings rate ini kita juga bisa tercermin nih di Indonesia. Kalau US kan tadi Ko Jogi yang sempat bilang nih yang awal-awal pandemi itu savings rate-nya itu bisa 1/3, 30%. Nah, kok bisa turun drastis sampai 3%? Nah, itu salah satu alasannya itu juga karena inflasi. Karena inflasi, suku bunga naik, jadi cost of fund jadi naik. Orang yang sebelumnya, karena pandemi nih nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa spending, sekarang mereka jadi spending, dan untuk barang mereka harus lebih banyak uangnya kan, jadi untuk savings jadi mereka menurun. Nah ini menariknya sama nih trennya di Indonesia, di mana 3 kuartal terakhir ini gross savings rate di Indonesia itu juga trennya turun nih. Nah artinya apa nih? Artinya juga berarti orang-orang ini udah nggak kayak dana murah nih, kayak awal-awal pandemi pas dana murah ini kan orang-orang cenderung lebih ke kalau nggak ditabung, invest di saham atau kripto apa kan. Tapi sekarang udah balik lagi ke sektor ini. Nah, lihat ada. Cuman mungkin Tere kalau kayak di Indonesia mungkin belum separah dari 30 ke 3%. Di Indonesia mungkin masih kayak slightly 36% jadi 33% gitu. Mungkin cuma baru turun 10% sih. Ya, karena di Indonesia kita inflasinya masih terkendali juga ya, masih belum sampai masih di. Yeah. Nah, Yogi bilang sektor apa sektor consumer atau retail nih yang beneficiary-nya. Nah, menurut consumer ini kan semakin orang spending ya, semakin nanti juga inflasinya yang trennya akan naik. Nah, consumer ini defensif, jadi mau inflasi apa nggak inflasi ya kita kebutuhan sehari-harian itu kita tetap sama nih, kita makan sehari tetap 3 kali, sikat gigi, mandi tetap sama kan ya. Jadi kuncinya untuk sektor yang consumer ini kuncinya gimana perusahaan itu bisa memanfaatkan nih nanti dari inflasinya itu, gimana tingkatin selling price-nya nih gitu. Kalau menurut Ko Jogi gimana nih? Ada apa yang menarik nih dari sana? Makanya kalau misalnya kayak beberapa yang orang tadinya udah puasa gitu ya waktu pandemi, and then tiba-tiba sekarang spend kan mungkin ya itu lebih ke rokok kan salah satunya. Makanya kita lihat juga kayak Sampurna tuh agak naik.
Nah, beberapa juga yang earning-nya kelihatan bagus tuh kayak Indofood, ICBP, Unilever. Sebenarnya EPS-nya kan growth-nya double digit juga ya, bahkan 20% gitu kan. Nah, tinggal kita lihat kalau misalnya harga naik karena inflasi, sebenarnya secara top line atau revenue di atasnya itu kan mungkin kelihatan naik karena harga naik gitu kan. Nah, Ya, cuman teman-teman kan juga mesti cermatin sebenarnya net profit marginnya tebel juga nggak sih? Ikut naik nggak sih? Kalau ikut naik itu bagus. Tapi kalau ternyata harga naik itu jadi omset kelihatan gede tapi gara-gara bahan bakunya naik, nah itu kan akhirnya membuat bottom line-nya turun gitu kan. Nah, makanya itu harus dilihat juga harus yang top line-nya naik, bottom line-nya naik juga. Nah, consumer seperti itu baru kita lihat itu ada cukup bagus gitu. Tinggal lihat secara teknikalnya sebenarnya memang dia lagi murah atau udah mahal atau udah naik banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya lebih gampang lagi, gue lebih suka consumernya mungkin steady ya. Jadi itu kayak mungkin untuk mengimbangi kita punya porto kan. Tapi yang menarik itu sebenarnya kayak retailersnya. Kayak kemarin gue coba jalan-jalan ke S Hardware gitu kan. Terus gue cermatin produk-produk apa MAP gitu. Nah, sebenarnya kayak mereka loh yang punya lonjakan tebel gitu loh. Lonjakannya tinggi gitu. Kayak MAPI, makanya aku pikir juga itu salah satu yang bagus juga gitu ya, selain tadi mungkin salah satunya rokok lah ya, let's say HMSP itu. Nah, tapi kayak MAPI itu juga menurut gue Starbucks kan udah penuh bos gitu kan. Kalau dulu masih kayak nanggung-nanggung terus harus harus jual botolan juga gitu kan, apa yang kayak sekarang mah udah nggak usah pusing, di orang udah pada duduk semua. Terus barang-barangnya juga gue rasa since mall ini udah normal ya, gua rasa ya mall-mall ini, kecuali mall yang gak ada inovatif lah, itu kan orang bosan doang mungkin, bukan kata orang gak balik ke mall gitu kan. Siapa sih yang udah weekend gak ke mall sekarang? Nah, makanya kayak menurut gua sih MAPI itu juga di Q1-nya cukup bagus sih. Itu kayak harga juga cukup murah gitu kan. Nah, jadi tuh kayak peluang sih MAPI, Aces, Aces juga harga gua rasa udah bottom banget juga ya. Jadi kayak ya itu bisa dicermatin sih dua itu sih. mm-mm. Oh, Gitu. Jawab dari tadi kalau apa namanya arahnya sebenarnya lu pada lagi pesimis atau lagi optimis sih gitu. Bukan pesimis gini, bukan pesimis atau optimis ya, tapi kan kita lihat gini, kayak kan nggak akan melulu selalu komoditi naik terus ya kan, nggak akan begitu. I mean kayak ya mungkin nggak tahu teman-teman ada yang berbeda pandangan atau enggak, tapi kupikir kayak semester 2 tuh harusnya udah, nah apalagi udah menjelang Q4 ya, mungkin itu udah beda cerita lagi gitu, harusnya udah lihat sektor yang berbeda gitu, apakah tadi kayak reopen economic theme gitu, yang mana gitu, apakah lebih ke ya tadi retailers gitu kan, atau lebih ke ya mungkin kayak tadi Kodoni bilang pewon mall ya kan, atau ke mall nonton film ya, ya itu hal-hal yang sebenarnya belum ini loh, belum, orang pada akhirnya ya akan rasional kan, lihat mana yang murah sih, murah tapi ada perbaikan curve-nya udah balik ke atas kan gitu, bukan yang beli mahal terus barang yang mahal itu akan rawan take profit sih, menurut gue begitu. Jadi kayak ya kita beli barang mahal tuh harus tahu kapan harus jaga stop loss-nya ya, ya akhir maksudnya target bawahnya lah. Tapi kalau beli barang murah itu tinggal menunggu waktu untuk dia akhirnya rebound naik gitu kan. Ya kayak gitu sih. Hmm. Gimana Jok? Murah itu ada banyak sih. Kayak Buka termasuk murah nggak? Kalau gue lihat hari ini ya, Gotonya bisa recovery, Bukanya gue pikir dulu akan recovery dulu nih, karena kemarin kalau wacananya ya Buka better daripada Goto ya. Tapi sekarang Gotonya recovery lebih cepet ya. Hmm. Nah, ini dari kalian ngomong tadi awal ya, dari pertama kali ngomong, ini gue lihat ada banyak juga saham-saham yang jalan ya Jok ya. Kan nggak berapa hari gue nggak sempat lihat market terlalu banyak ya kalau malamnya. Nah, ini Jok, kalau ini kemarin kan Mei biasanya itu kan pada turun ya Jok ya. Menurut lu orang-orang akan jualan sampai mana sih? Nah, kalau lu ingat yang kemarin bulan lalu ya waktu awal Mei sempat ngomong sama sama si siapa ya, sama si lu, sama lu atau sama Glenn ya kalau nggak salah ya.
recovery-nya itu biasanya sekitar ya 20 harian, which is sebenarnya tercapai ya, recovery-nya. Iya betul ya. Tinggal what next? Ingat ya, harusnya yang paling cepat 4 hari sampai 20 hari nih kita lihat ya. Nah, tinggal next-nya apa gitu ya. Ya gua belum ngomong soal fundamental nih Jok ya. Tapi the best yang gue bisa lihat dari sekarang adalah ya mungkin dia akan ranging ya Jok ya. Karena sekarang udah mulai mahal ya. Dan kalau dilihat barang-barang yang naik-naik itu yang jadi concern gue adalah nggak begitu besar. Kadang-kadang itu untuk fund nggak bisa masuk terlalu banyak Jok. Ya cenderung barang-barang yang kecil ya. Nah, kalau dari tadi kalian bicara soal komoditi ya. Nah, yang gua khawatirin kalau yang komoditi model kayak si batu bara nih, Kol ya. Gua lebih cenderung takut untuk ambil posisi lagi, Jo. Karena kayak lu bilang tadi, kalau udah mulai kemahalan itu cenderung rawan profit taking ya, Jok ya. Nah, kira-kira masih ada nggak sih Jok space atau ruang untuk kayak coal gini? Jadi kalau kamu lihat kan ya bulan-bulan sekarang kan udah bulan-bulannya kemarau ya, bulan panas ya Jok ya.